Banteng Muda Indonesia Bapak Anton Wijaya. Banteng Muda Indonesia Bapak Lasio Edi. Saya sebagian sama Pak Ahok begitu juga saya bilang, sudahlah jangan cerewet lah. Kan kamu tuh kena TV terus, saya bilang. Jadi gimana Bu? Bilang gitu, pelonun. Terus ngomong minta maaf terus maaf ya nuwun sewu ya. Kemarin saya lihat waktu debat, alhamdulillah. Terima kasih dan selamat ulang tahun. Pak dulu. Aku ya. Mundur lagi. Mereka. Saya mau minta tolong, mau tidak nolong saya? Mau. Baik-baik sebatas. Jadi jangan datang siang, tapi ngobrol. Lagi, itu aja. Saya sedih sekarang. Kenapa? Ada ibu-ibu yang bilang, kenapa kok milih kafir? Menurut saya, itu merendahkan agamanya sendiri. Nah, jadi kenapa ini saya selalu panggil Pak Jokowi ini si kerempeng? Aku nanya sama bapak saya ya, Pak, si kerempeng itu kayaknya bagus loh Pak. Kalian mungkin tidak percaya ya, karena begitu sayangnya saya sama bapak saya ya. Ya mungkin saya kelewatan. Rasanya bilangnya sih gitu. Dia itu tahan banting. Oh, gitu ya. Tak jadiin aja ya. Aku nggak usah lah. Perempuan tuh susah di Republik Indonesia loh jadi presiden, nggak lain belum apa-apa. Dia perempuan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Yang ngomong gitu selalu laki. Ini saya lagi ngomong sama Bung Karno di atas. Kalau ndak percaya, kalian sembayang aja, nanti bisa kelihatan beliau di atas. Saat-saat ini kita juga melihat ada saudara-saudara kita yang lain, Pak, yang tadi sampai bahkan Pak Jokowi konferensi pers khusus untuk bicara soal apa yang terjadi di Gaza. Sebelumnya juga di debat, Anda memberikan pernyataan yang keras soal itu, bahwa Palestina harus menjadi negara yang merdeka full. Mengapa itu begitu Anda titik beratkan? Konferensi pers pertama bicara soal Palestina.
Ya, konstitusi kita jelas. Konstitusi kita jelas mengatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Udah, pegangannya itu aja. Dan sampai saat ini Palestina belum mendapatkan hak itu. Oleh sebab itu, kalau kita saat debat menyampaikan komitmen itu, ya karena memang itu konstitusi kita mengatakan itu. Dan justru juga kita tambahi akan mendukung penuh Palestina untuk menjadi anggota penuh di PBB, di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan Anda mengutuk apa yang terjadi di Gaza saat ini? Ya, jelas, Tadi jelas. keras, kan? Serangan seperti itu memang harus dikutuk. Dan apapun saudara kita di Palestina harus didukung, harus dibantu sebisa mungkin. Nah, sebagai pimpinan partai pemenang pemilu, saya telah mendapat mandat dan amanat dari rakyat pemilih untuk membentuk pemerintahan baru yang sesuai dengan kehendak dan aspirasi rakyat. Menyangkut masalah Timor Timur yang dalam posisi politiknya sekarang telah membuat bangsa Indonesia berada dalam posisi dilematis. Sebagai warga negara maupun Ketua Umum PDI Perjuangan, saya berpendapat bahwa apapun kesepakatan yang telah ditandatangani antara pemerintah Indonesia dan Portugal menyangkut masalah referendum di Timor Timur bersifat mengikat seluruh bangsa Indonesia untuk menghormati keberadaannya. Khusus kepada saudara-saudaraku di Aceh yang tercinta, bersabarlah bila kelak cutnya memimpin negeri ini. Tak akan saya biarkan setetes pun darah rakyat. Bagian baik teks pidato aslinya maupun lampirannya. All of the society, including Muslim, want to replace the presidency and vice president. They want the president who can believe and to handle these problems. Because, you know, President Suharto
has failed to handle this problem. After President speech, the rupiah is down and dollar up. The price of dollar up. Well, I think it was a very great comment on her part. It means that it has broken the ice, that somebody come up as not shy in an Indonesian culture to say that I'm prepared to become alternative or candidate for presidency. It is a very critical moment indeed. We are in a very crucial moment. Transitions and compounded by bad economic situations, and may create very much great unemployment. And nearing the Lebaran, that is the Idul Fitri, the festive of the Muslim festive, no money, and it may create a social unrest. Menunaikan sholat maghrib dipersilakan. Bertolak dari kenyataan ini, maka saya menganggap bahwa keserakahan yang sudah kelewat batas toleransi telah menyebabkan perekonomian kita menjadi babak belur dan lumpuh. Semakin dipacu berkembang dengan tidak adanya sistem yang mampu menghalanginya. Sendiri dan benar sendiri, perihal penyimpangan dan pengingkaran terhadap melaksanakan tuntutan dan menjabarkan tanggung jawab. Pada hari ini mewakili kedutaan besar dari negara-negara sahabat